Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dika Saputra. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul kebocoran data di instansi pemerintah. Anggota kelompok kami yaitu ada Fardi Sidan dengan NIM 12211141, lalu Kufi Atabi dengan NIM 122109844, dan saya sendiri Bagus Dika Saputra dengan NIM 122106777. Di sini saya akan membacakan yang pertama latar belakang. Di era digital ini, data menjadi aset terpenting bagi instansi pemerintah. Namun, pengolahan data secara digital juga membuka peluang ancaman keamanan, terutama kebocoran data akibat akses tanpa izin atau biasa disebut unauthorized access. Unauthorized access dapat dilakukan melalui peretasan sistem, eksploitasi kelemahan keamanan, atau manipulasi pegawai. Kebocoran data dapat berdampak buruk seperti pencurian identitas, penipuan, hingga spionase, serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun upaya peningkatan keamanan cyber telah dilakukan, ancaman ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus selalu memperbarui sistem keamanan dan mengedukasi pegawai tentang pentingnya menjaga keamanan data. Lalu, apa itu unauthorized access? Unauthorized access adalah tindakan mengakses sistem atau data tanpa memiliki izin atau otoritas yang sah. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai macam cara, seperti peretasan sistem dengan memanfaatkan kelemahan keamanan, eksploitasi celah perangkat lunak atau konfigurasi yang tidak aman, manipulasi pegawai internal untuk mencuri kredensial akses, serta penyalahgunaan akses yang sebenarnya diperoleh secara sah. Unauthorized access dianggap ancaman keamanan serius karena dapat menyebabkan kebocoran data sensitif, pencurian informasi rahasia, gangguan operasional, atau sabotase. Oleh karena itu, organisasi selalu menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah akses tidak sah ke dalam sistem mereka. Contoh kasus unauthorized access yaitu pada tahun 2022, seorang hacker dengan nama samaran Biorka berhasil mengakses dan membocorkan sebagian data penting milik instansi pemerintah Indonesia. Awalnya, Biorka mempublikasi data pribadi warga negara seperti nomor KTP, alamat, dan nomor telepon di forum internet. Dia mengklaim memiliki akses ke data yang lebih sensitif dan melakukan aksi ini untuk menunjukkan kelemahan sistem keamanan cyber pemerintah dengan menuntut perbaikan. Biorka juga mengancam akan merilis lebih banyak data jika tuntutannya tidak dipenuhi. Investigasi pemerintah mengungkap bahwa Biorka berhasil mengeksploitasi kelemahan teknis dan kurangnya kesadaran keamanan cyber di kalangan pegawai. Selama penyelidikan, Biorka terus merilis sebagian data seperti data pejabat tinggi sebagai bentuk ancaman. Kasus ini menyoroti kerentanan sistem keamanan data pemerintah dan menimbulkan kritik terhadap langkah-langkah perlindungan data yang diambil oleh pemerintah. Bab selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Sidan. Baik, selanjutnya itu ada motif unauthorized access. Motif kebocoran data di instansi pemerintahan dapat beragam, antara lain spionase oleh pihak asing untuk mencuri data rahasia, kejahatan siber untuk pencurian identitas atau pemerasan, sabotase untuk mengganggu atau mempermalukan pemerintah, kebocoran tidak disengaja akibat kelalaian manusia, whistleblowing oleh pegawai atau mantan pegawai untuk mengungkap pelanggaran, serta kepentingan kelompok tertentu seperti aktivis untuk mendukung agenda mereka. Secara umum, motifnya bisa berasal dari kepentingan intelijen, finansial, politik, hingga pengungkapan kesalahan pemerintahan oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya itu faktor penyebab kebocoran data di instansi pemerintahan. Faktor penyebab utama kebocoran data di instansi pemerintah meliputi kelemahan sistem keamanan siber seperti konfigurasi tidak aman dan kurangnya pembaruan.
kesalahan manusia seperti kelalaian pegawai dan penyalahgunaan akses. Serangan siber yang canggih seperti peretasan dan eksploitasi celah. Ancaman dari pihak internal seperti pegawai yang sengaja membocorkan data, kurangnya kebijakan dan prosedur keamanan data yang jelas, serta kegagalan manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan data. Untuk mencegah kebocoran, instansi pemerintah perlu mengatasi faktor-faktor ini melalui langkah keamanan komprehensif seperti memperkuat sistem, meningkatkan kesadaran pegawai, dan memperbaiki kebijakan serta manajemen risiko keamanan data. Selanjutnya yaitu penanggulangan kebocoran data di instansi pemerintah. Untuk menanggulangi kebocoran data, instansi pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti memperkuat sistem keamanan siber dengan pembaruan berkala, enskripsi, dan pemindaian kerentanan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan keamanan data kepada pegawai, serta menegakkan kebijakan keamanan. Instansi juga harus menerapkan kontrol akses ketat dan manajemen hak akses, serta memperkuat kebijakan dan prosedur penanganan data sensitif. Manajemen risiko keamanan data perlu ditingkatkan dengan identifikasi risiko, rencana rencana tanggap darurat, dan simulasi insiden. Terakhir, kolaborasi dan berbagi informasi dengan instansi lain dan organisasi keamanan siber juga penting untuk mengikuti perkembangan ancaman dan praktik terbaik keamanan. Penerapan langkah-langkah komprehensif ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap data pemerintahan dan mencegah kebocoran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kufi Atabi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fardiziden. Yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan terkait dalam kasus peraturan perundang-undangan terkait dalam kasus kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Tindakannya dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama ada pasal 30 ayat 3 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Yang selanjutnya, Bjorka telah melakukan akses tidak sah atau unauthorized access ke dalam sistem komputer dan atau sistem elektronik instansi pemerintah dengan cara menerobos dan melanggar sistem pengamanan yang ada. Yang itu terjerat pasal 46 ayat 2 UU ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud pasal 30 di atas, pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian jika terbukti melanggar pasal 30 ayat 3, Bjorka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Dalam pasal 8 ayat 1 ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Ancaman unauthorized access terhadap data instansi pemerintah menyoroti pentingnya keamanan data di era digital. Kasus Bjorka di Indonesia mengungkap kelemahan sistem keamanan cyber yang dieksploitasi persentase mengakibatkan kebocoran data sensitif, merugikan privasi warga dan reputasi pemerintah. Motif unauthorized access bervariasi dengan faktor penyebab
seperti kelemahan sistem, kurangnya kurangnya kesadaran pegawai dan ancaman internal. Peng- penanggulangan 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 memerlukan peningkatan sistem keamanan, pelatihan kebijakan ketat, audit berkala, dan penangan, penanganan ancaman internal. Profesi TIK berperan penting dengan mengembangkan sistem keamanan, monitoring, menangani insiden, memberikan edukasi, dan memastikan kepatuhan regulasi untuk meminimalisir kebocoran dan menjaga keamanan data pemerintah. Saran untuk meningkatkan keamanan data, instansi pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti mengadakan pelatihan keamanan cyber secara rutin bagi pegawai untuk meningkatkan kesadaran, mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru seperti enkripsi data dan firewall canggih, melakukan audit dan penilaian risiko berkala untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat dan memastikan penerapannya, serta meningkatkan kolaborasi antara instansi pemerintah dan bekerja sama dengan pakar keamanan cyber untuk berbagi informasi dan strategi menghadapi ancaman. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman cyber dan menjaga keamanan data pemerintah yang sensitif. Terima kasih, sekian untuk presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.